segala sesuatu itu sebetulnya ada manfaatnya. Segala sesuatu itu jangan dibuang secara begitu saja gitu ya. Meskipun itu limbah, tapi kalau kita bisa berpikir lebih dari apa yang diharapkan gitu ya, dengan ide-ide kita, tentunya itu menjadi satu barang yang memang berguna gitu. Masih sama nih, Nadia masih semangat buat temenin Sobat Umi semua untuk mendapatkan info yang menarik seputar lingkungan. Eits, tunggu dulu. Sebelumnya ada yang mau Nadia tanyain nih sama Sobat Umi. Kira-kira nih ya, kalau di depan Sobat Umi ada tumpukan limbah kayu pinus seperti ini, apa nih yang mau Sobat Umi lakukan? Dibuang begitu saja atau kira-kira mau dikulak-kulik nih menjadi suatu produk yang oke? Nah, pilihan yang terakhir tadi ya yang akhirnya dipilih oleh Sobat Bumi kita di episode kita kali ini yaitu Rahmat Basuki. Kebetulan dia ini adalah lulusan dari Teknik Sipil. Nah, apa ya yang dia buat ya? Ya, dia ini membuat miniatur moda transportasi yang disebut Rantoys. Nah, jadi dia ini unik sekali Sobat Umi. Dia ini memadupadankan dua unsur. Unsur produk buatan tangan atau yang lebih kita kenal dengan sebutan homemade dengan unsur kecintaan lingkungan yaitu mengolah limbah. Seru ya Sobat Bumi? Nah, di episode kita kali ini kita akan mendapatkan banyak informasi seputar Rantoys dan juga cerita-cerita tentang Rantoys dari Mufi. Kebetulan Mufi ini adalah pengolah dari Rantoys sendiri. Tenang aja Sobat Umi, walaupun kita mendapatkan infonya bukan dari Rahmat Basuki langsung, tapi info dan cerita dari Rantoys tidak ada sedikitpun yang berkurang. Nah, daripada penasaran nih atau menunggu lama, udah siap kan tonton episode kali ini? Jangan kemana-mana, tetap di Bumi Ke-1. Sobat Bumi, bila dilihat secara teliti, Anda pasti terpukau dengan miniatur kayu ini. Bentuk dan detailnya mirip seperti benda aslinya. Badan, roda, kokpit maupun bagian lainnya menyerupai alat berat pada umumnya. Miniatur alat berat ini merupakan hasil kreasi dari Rantoys, sebuah studio pengolahan limbah kayu yang didirikan oleh Rahmat Basuki. Rahmat Basuki adalah seorang lulusan Teknik Sipil. Kecintaannya pada dunia sipil membuatnya tertarik memperkenalkan dunia sipil kepada banyak orang melalui miniatur kayu miliknya. Ya, Rantoys itu sebetulnya singkatan dari Rahmat and Toys gitu. Jadi Pak Rahmat punya toys gitu ya, membuat toys. Nah, kita memang memberdaya gunakan itu limbah-limbah kayu, terutama kayu pinus. Dan kita bikin miniatur-miniatur seperti ini. Ya, memang kami mendapat informasi tadinya awalnya bahwa banyak sekali limbah-limbah, terutama limbah-limbah dari pabrik ya. Ini di daerah Bandung. Jadi beberapa limbah pabrik ini belum dikelola secara baik gitu ya, dan ini terbuang begitu saja. Ada keinginan lah, ingin menjadikan sesuatu yang belum tidak bermanfaat gitu menjadi manfaat. Tadinya kita mau memilih dari limbah pohon randu sebetulnya, tetapi perjalanan waktu limbah terbanyak itu limbah-limbah yang dari pensil. Itu terbuang begitu saja. Nah, itu yang akhirnya kita ambil gitu ya dari beberapa pabrik, lalu kita kumpulkan di sini, kita kelola gitu sehingga kita bentuk jadi miniatur. Kayu adalah material alam yang banyak diminati, baik karena kekuatan dan teksturnya. Saking banyak yang mengemari kayu, kini pesona limbah kayu pun mulai banyak dilirik. Limbah kayu kian banyak diolah menjadi aneka produk. Hal ini tentunya memberikan nilai positif bagi lingkungan karena dapat mengurangi penggunaan kayu baru, mengurangi pencemaran, dan eksploitasi sumber daya alam.
Oke Sobat Bumi, sekarang kita telah berada di gudang bahan baku Rantoys, di mana kita menyimpan bahan-bahan dari pabrik untuk disimpan di sini. Mari kita lihat. Kita itu dengan segini banyaknya sampai penuh, itu kita udah berhenti tuh. Aduh, jangan tolong kirim lagi dong ke sini gitu ya. Nah, di pabriknya tuh lebih banyak lagi di mana. Dia itu masih belum dimanfaatkan. Ya itu, mereka kalau ngirim ke sini seneng, semakin cepat semakin baik buat mereka kan gitu. Tapi kan kita kayak tempat pembuangan limbah jadinya. Nah, limbah-limbah pabrik itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah terbentuk dari sananya, kotak gitu. Jadi tidak berupa kayu yang besar, tapi dia sudah terbentuk sebagai kayu-kayu kecil seperti ini. Nah, yang ini sudah kita tempel-tempel ya. Kita buat supaya nanti disatukan untuk dipergunakan membuat miniatur lainnya. Untuk membuat miniatur seperti yang tadi, traktor, kita membutuhkan kurang lebih 50 lempeng seperti ini. Nah, tentunya ini tidak terlalu banyak, gitu. Sehingga kita memang menghemat kayu, tidak menghambur-hamburkan kayu lebih banyak dan tentunya lebih ramah lingkungan. Nah, pengerjaannya itu kurang lebih selama 2 minggu untuk pembuatan sampel. Tapi kalau kita membuat lebih dalam skala besar, nah pengerjaannya tentu akan lebih sebentar. Kayu pinus adalah satu jenis kayu primadona di Indonesia. Kayu ini berasal dari pohon pinus. Di Indonesia, pohon pinus banyak tumbuh di daerah Jawa dan Sumatera. Satu-satunya jenis pinus yang tumbuh asli di Indonesia adalah Pinus merkusi. Jenis ini berasal dari Aceh. Pohon pinus dapat tumbuh di tanah yang kurang subur. Tanaman ini memiliki ciri berdaun jarum dan memiliki buah berwarna coklat. Satu kelebihan pinus adalah dapat menghasilkan produk ganda, yaitu kayu dan getah. Kayu pinus banyak diminati karena memiliki serat yang cantik. Kayu ini juga mudah diolah untuk dijadikan berbagai kerajinan. Tentunya sayang bila limbah kayu pinus hanya dibuang begitu saja. Yang jelas kami menitik beratkan bahwa Rantoys itu memanfaatkan limbah kayu gitu. Dan limbah kayu yang paling utama di sini adalah limbah kayu pinus. Nah, yang kita tonjolkan sebetulnya keunikan ini. Jadi kita bikin detail sekali dari ininya, kayunya ya. Meskipun kayu yang bisa dibilang kaku ya, tapi kita buat sedemikian rupa sehingga ini bisa bergerak gitu. Dan tahan gitu ya. Kita berupaya ini supaya mendekati kondisi asli gitu ya. Jadi kalau kita bikinkan ke tanah seperti ini, lalu kita coba angkat-angkat gitu, bisa. Oke Sobat Bumi, jika kita ingin mengetahui lebih detail lagi mengenai bagaimana cara membuat traktor seperti ini dengan detail, dan kita tahu bahwa ini dibuat tidak menggunakan mesin, tapi handmade, meskipun kita dibantu oleh beberapa alat seperti alat potong. Mari kita lihat ke produksi kita. Oke, kita sekarang akan membuat jenis bentuk seperti ini. Dan ini semuanya real dari kayu limbah yang seperti ini. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Mupi ya. Oke, kita sekarang bikin polanya dulu. Dan untuk bikin polanya, kita nggak semua dari bentuk ini kita bikin pola. Mungkin dari cuman lekukan-lekukannya ini ada beberapa jenis bentuk yang mungkin agak susah untuk diukur ya. Jadi kita bikin polanya dulu. Nah, kalau misalkan untuk bentuk yang seperti ini kan lebih cenderung ke kotak ya. Nah, kalau yang kayak gini nggak usah kita bikin pola, karena ini lebih mudah untuk diukur nantinya.
Oke, kita sekarang bikin pola dulu. Kita udah bikin beberapa pola ya yang sekiranya agak sulit untuk diukur gitu. Setelah jadi pola seperti ini, kita ini ke dalam bentuk kayu. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini kayunya? Kayu yang limbah tadi, yang tadi lempengan seperti ini, kita kasih lem sedikit, kasih lem sedikit. Ini namanya lem kayu. Jadi kalau misalkan ini sampai apa? Makin kering makin kuat gitu. Seperti ini sampai ditempelin seperti ini. Sampai nanti bisa menghasilkan apa yang kita pengenin sebesar seperti apa. Sampai nunggu kering, dan nanti keringnya kan seperti ini. Ini udah dalam keadaan kering ya. Pola yang tadi kita buat ini kita bikin dalam bentuk kayu. Tadi yang sudah dipola, yang sudah kita ini dalam bentuk kayu, nanti hasilnya kan seperti ini. Nanti ada beberapa ada yang harus dibor juga untuk masuknya pen ini, pennya ke sini. Nah, ini kebetulan pennya juga di sini terbuat dari kayu juga, dari kayu seperti ini. Jadi ini emang betul-betul real kayu semuanya gitu, nggak ada yang nggak ada besi sedikit pun istilahnya ya. Ini semuanya kayu, sampai sekecil ini pun, sampai pennya yang kita buat di rantai ini semuanya dari kayu, nggak ada yang pakai dari besi. Kita masuk ke proses pengeboran ya untuk mendapatkan hasil yang seperti ini, supaya bisa bergerak seperti ini. Setelah udah dibor seperti ini, nah kita masukin ke sini, dan ini kita harus pakai pen buat supaya ini bisa bergerak. Nah, kenapa kita alasannya menggunakannya dari bahan pinus kayunya? Karena pinus itu lebih mudah untuk dibentuk, terus dari nggak terlalu keras gitu. Dari kita membentuknya seperti ini juga gampang. Kita udah jadi pennya seperti ini. Nah, kita sampai sampai bisa seperti ini, sampai pas banget gitu. Jarinya bisa bergerak tanpa copot begini. Nah, ini untuk rantainya sendiri. Untuk mendapatkan hasil yang halus seperti ini, nanti kita amplas dulu. Nah, sampai kita udah halus, udah tinggal kita rangkai, kita ukur. Sampai udah kayak gitu kita bor, udah bor kita kasih pen, kita rangkai sampai hasilnya seperti ini. Dan untuk kita merangkai semua ini, kita semuanya menggunakan kayu pen seperti ini, yang tadi kita udah jelasin dari cara pembuatannya kayak gimana. Jadi ini emang benar-benar real semuanya kayu tanpa ada besi sedikit pun. Ini untuk dengan bongkar pasang seperti ini. Ini emang untuk untuk anak-anak. Jadi anak-anak bisa lebih belajar cara merangkai sebuah, mungkin untuk mendapatkan satu bentuk ya, yang namanya ini alat berat yang dinamakan backhoe. Jadi untuk pembelajaran anak juga.
Sobat Bumi, pengerjaan miniatur kayu milik Rantoys memang bisa dibilang sedikit rumit. Perlu ketelitian dalam membuatnya. Semua bagian beko harus dirancang sesuai ukuran agar beko dapat terpasang dengan sempurna. Setelah selesai membuat bagian-bagian beko, saatnya proses pemasangan. Bagian beko yang pertama harus dipasang adalah badan dan roda beko. Badan dan roda adalah bagian utama dari beko. Setelah kedua bagian tersebut digabungkan, pasang pemutar badan beko. Bagian ini juga penting agar beko dapat bergerak seperti kondisi nyata. Kemudian pasang badan beko bagian atas dan jangan lupa lengkapi dengan bagian kokpitnya. Bagian yang tak kalah penting adalah jangan lupa memasang pengeruk beko. Pengeruk ini juga dapat digerakkan ke atas dan ke bawah, seperti kondisi aslinya. Yang terakhir, pasang bagian rantai roda. Jadilah miniatur kayu alat berat beko. Ini adalah hasil dari Rantoys. Kita punya beberapa series. Di antara ada series mobil-mobil kuno dan series truk dan alat-alat berat. Jika kita lihat di sini ada beberapa jenis dari series mobil-mobil kuno. Dan beberapa tadi alat berat yang kita bikin yaitu backhoe, lalu kita punya traktor, kita punya bulldozer. Nah, ini ada beberapa yang kita warnakan juga. Kita coba untuk membuat warna yang berbeda, jadi tidak kayu. Tetapi ini cenderungnya para konsumen lebih menyukai yang warna asli. Lalu kita buat yang backhoe yang lebih besar lagi ini. Bahannya masih sama ya. Ini di sini kita bisa lihat lebih detail lagi bahwa tidak ada sama sekali unsur logamnya. Kita benar-benar pakai kayu di sini. Saat ini Rantoys membuat beberapa macam jenis, tapi pada umumnya jenis yang kita buat adalah alat-alat transportasi. Kenapa kita pilih alat transportasi? Karena memang kita melihat bahwa para konsumen menyenangi alat-alat transportasi yang benar modelnya itu unik ya. Dari keunikan model, lalu dari detail, dan dari pajangan. Sebetulnya kalau dibilang kelemahan atau keunggulan itu tergantung dari mana cara kita melihat ya. Nah, kita hanya berupaya berkreasi dengan yang ada gitu. Nah, apakah ini seperti triplek atau enggak, karena bahan yang kita dapatkan itu jadi satu tantangan buat kita. Kita mendapatkan bahan yang besarnya hanya sebesar ini gitu ya. Dan relatif sebesar ini. Akhirnya kita bagaimana kita berupaya untuk menjadi sebesar ini gitu kan. Itu jadi satu tantangan buat kami sendiri. Nah, nilai kreasi itulah yang tidak dapat dinilai dengan uang semata gitu ya. Ada hasil seni ya, hasil kepuasan seni tersendiri bagi kami. Pesona kayu yang berasal dari material alam dapat mendekatkan pengguna dengan nuansa alami. Hal ini membuat Rahmat Basuki berkomitmen akan selalu menggunakan bahan baku kayu, khususnya limbah. Selain memanfaatkan limbah kayu sebagai bahan baku miniaturnya, limbah kayu juga banyak dimanfaatkan di rumah makan milik Rahmat. The Twig Resto dan Resort adalah rumah makan dengan konsep alam miliknya. Di sini banyak aneka ornamen yang juga terbuat dari limbah kayu. Yang cukup menarik, daftar menu makanan juga terbuat dari limbah kayu pinus.
Bagi mereka, semakin banyak produk yang dihasilkan dari pengolahan limbah kayu, maka akan semakin banyak pula limbah yang terolah dan penggunaan kayu baru pun dapat dikurangi. Ya, alhamdulillah sudah 8 tahun ini kami berupaya ya untuk memanfaatkan limbah-limbah kayu. Nah, sampai saat ini kita banyak pesanan dari beberapa perusahaan untuk membuat miniatur-miniatur yang memang dijadikan sebagai kenang-kenangan gitu ya. Kami selalu berkomitmen bahwa kita dari Rantoy sendiri itu selalu memanfaatkan limbah-limbah kayu maupun kayu-kayu yang sudah tidak dipakai atau digunakan dan kita kreasikan menjadi bentuk-bentuk miniatur-miniatur yang baik ya. Itu salah satu komitmen kami terhadap kelestarian lingkungan alam. Bisa saja kami menggunakan kayu-kayu baru, tapi itu tentu banyak ada penebangan, pohon-pohon baru. Nah, kami ingin berupaya bahwa itu tidak terjadi lagi. Karena dengan maraknya penebangan kayu tentunya berakibat terhadap segala ekosistem di alam ini. Nah, kami berupaya, kami selalu berusaha untuk menjaga lingkungan alam. Ini ramah lingkungan, bisa disebut sebagai produk ramah lingkungan. Pertama, kita berasal dari limbah kayu, jadi kita tidak menebang kayu baru atau pohon baru. Nah, yang kedua, kita juga mengefisiensikan energi listrik. Jadi kita sangat menggunakan sedikit sekali energi listrik. Kita gunakan tangan untuk mengerjakan bagian hal-hal, kecuali bagian-bagian yang memang kita anggap sulit dan tidak bisa dilakukan oleh tangan. Nah, kita gunakan gergaji listrik maupun bor. Nah, selebihnya kita menggunakan tangan. Nah, yang berikutnya, ini hasilnya sendiri. Tentunya ini adalah miniatur mainan yang tidak digunakan seperti anak-anak, setelah rusak itu dibuang menjadi limbah lagi. Tapi ini adalah sebuah miniatur yang memang kita kreasikan untuk dipajang atau dikoleksi ya. Sehingga ini akan umurnya lebih panjang. Sobat Umi, ternyata limbah memiliki sisi lain ya, dan terkadang tidak seperti apa yang kita lihat. Kalau kita lihat lebih detail lagi, ternyata limbah yang kita hanya pandang sebelah mata atau kita pikir tidak bisa menghasilkan apapun, ternyata masih memiliki potensi seperti limbah kayu pinus. Dan Rantoy sendiri sudah membuktikan ya Sobat Umi, bahwa setiap potongan-potongan dari kayu pinus yang mungkin biasanya hanya dimanfaatkan orang menjadi rak angkut sekali pakai, kali ini Rantoy mengubahnya menjadi miniatur moda transportasi yang unik dan pastinya memiliki nilai guna yang lebih bagus bentuknya dan juga nilai jual yang semakin bertambah. Dapat mengurangi limbah di lingkungan, dapat juga ya Sobat Umi nilai plusnya. Plus bagus bentuknya dan juga plus nilai jual yang semakin bertambah. Nah, buat Sobat Umi semua yang mungkin belum follow Twitter Bumiku 1 dan mungkin juga belum follow Instagramnya, langsung aja follow di @bumiku1.tv. Ditunggu ya komen-komennya dan saksikan terus episode lainnya di Bumiku 1 yang tidak kalah seru dan tidak kalah menariknya setiap hari Minggu jam 5 sore. Kalau gitu Nadia pamit dulu, sampai ketemu minggu depan. Bumiku 1, lestarikan selalu. Dadah!